Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang penamaan, tipe, ekspresi, dan nilai. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang penamaan sebuah objek. Nah, dalam penamaan sebuah objek di pseudocode itu penting. Agar mudah diidentifikasi, diacu, dan dibedakan. Nah, beberapa aturan penamaan objek yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, harus sebuah objek itu diawali dengan sebuah alfabet, lalu huruf besar dan huruf kecil itu tidak dibedakan. Nah, untuk penamaan hanya boleh terdiri dari huruf, angka, dan underscore ya. Lalu tidak boleh mengandung operator aritmatika, logika, tanda baca, dan karakter khusus yang lainnya. Tidak boleh dipisah dengan nama spasi. Lalu untuk panjang nama itu tidak dibatasi. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Untuk yang pertama di atas itu yang merah itu merupakan contoh yang salah. Yang pertama ada 6 titik. Nah, 6 titik kenapa salah? Karena diawali dengan angka. Lalu nama objek yang kedua nilai ujian itu juga salah karena mengandung spasi. Dan PT1 ini salah karena mengandung lambang aritmatika. Lalu hari dan tanda seru juga salah karena menggunakan karakter khusus. Lalu A spasi 1 itu juga salah karena mengandung spasi. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar seperti ini. Titik 6 atau titik underscore 6. Nilai underscore ujian atau nilai ujian. PT underscore 1 atau PT1 dan A1. Ini adalah contoh yang benar. Lalu ini yang salah. Nah, untuk tipe data sendiri, kita bisa lihat di sini dibagi menjadi dua, yaitu pertama tipe data dasar, lalu tipe data bentukan, tipe bentukan. Nah, tipe data dasar di sini ada bilangan logika, bilangan bulat, bilangan real, karakter, dan string. Lalu untuk tipe bentukan dia ada dua, ada tipe dasar yang diberi nama tipe baru, lalu tipe terstruktur. Untuk yang pertama, bilangan logika. Bilangan logika ini biasanya nama tipenya adalah boolean. Nah, ranah nilai ataupun nilai yang dikenal itu hanya ada dua, benar, true, atau 1, dan yang kedua adalah salah, false, atau 0. Untuk konstantanya juga hanya dua, yaitu true dan false. Operasinya yaitu di sini operasi logika. Bagaimana mendeklarasinya? Deklarasinya seperti ini. Di sini ada objek A dan B. Itu kita titik 2 lalu kita tulis boolean. Nah, untuk tabel kebenarannya di sini ada beberapa yang kita bisa lihat ya. Yang pertama itu misalkan ada A sama not A. Ketika A itu true, maka not A-nya adalah false. Ketika A-nya adalah false, maka not A-nya adalah true. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada dua objek A dan B. Ketika A bernilai true dan B bernilai true, ketika ada A dan B, itu maka menghasilkan nilai true. Nah, untuk operator logika AND ataupun dan, ini dia hanya bernilai true jika keduanya itu bernilai true. Di sini kita lihat true dan true, maka true, selainnya adalah false. Kenapa false? Karena salah satunya itu bernilai false. Nah, sedangkan untuk OR atau bahasa Indonesia atau, dia akan bernilai true jika salah satunya A atau B itu ada yang bernilai true. Kita lihat di sini ada 3 hasil true karena di sini di salah satu nilai A atau B itu ada yang bernilai true. Di sini ada true, di sini ada true, lalu di sini true. Dia bernilai false hanya ketika kedua-duanya itu bernilai false. Nah, kalau XOR itu dia hanya bernilai true ketika salah satunya itu bernilai true. Kalau keduanya bernilai true atau false, maka dia akan menghasilkan nilai false. Seperti ini. Ketika A dan B true, maka dia hasilnya false. Ketika dia A dan B-nya false, maka menghasilkan nilai false. Lalu tipe data yang kedua yaitu tipe bilangan bulat. Di sini nama tipenya adalah integer. Untuk ranah nilainya itu
dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Contohnya seperti ini, ada 78, ada minus 14, lalu ada 7654 atau 0 atau 5. Nah, untuk operasinya di sini ada operasi aritmatika, ada tambah, ada kurang, ada kali, ada div, bagi, ada modulo. Untuk deklarasinya seperti ini, objek J dan D itu tipenya adalah integer. Untuk operasi perbandingan sendiri, dia ada beberapa, ada kurang dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, lalu juga ada lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Itu operasi pada bilangan bulat. Lalu tipe data selanjutnya adalah bilangan real. Bilangan real atau nama tipenya biasa kita sebut real atau floating point. Nah, ranah nilainya sama dengan bilangan bulat, dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Namun di sini ada angka di belakang koma. Misalkan 0,78 dan minus 14,67 atau 0,5. Deklarasinya seperti ini, ada objek E dan F dengan tipe datanya adalah real. Untuk operasi aritmatikanya kurang lebih sama kayak bilangan bulat, ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Lalu untuk operasi perbandingannya itu lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Kurang lebih sama dengan bilangan bulat tadi, hanya bedanya kalau bilangan bulat itu integer, tidak ada angka di belakang koma. Kalau bilangan real itu floating point, itu ada angka di belakang koma. Lalu karakter. Nah, karakter ini tipenya namanya adalah char. Nah, ranah nilai yang dikenal itu ada huruf A sampai Z, baik besar maupun kecil, lalu angka 0 sampai 9, namun diawali dengan tanda petik. Nah, kalau ada tanda petik berarti dia bertipe char. Misalkan ada tanda petik 9, maka dia bertipe char. Kalau dia hanya 9 seperti ini, maka dia tipe datanya adalah integer. Nah, untuk konstantanya seperti ini ya contohnya, ada H, Y, 0 atau kosong, 0, dan 0. Beda ya, nilai 0 sama 0 itu, kalau 0 itu berarti dia nilainya adalah 0, kalau 0 itu dia kosong. Untuk operasinya di sini hanya ada operasi pembanding, yaitu lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Untuk kita mendeklarasikannya di sini ada objek G dan H, itu berupa char. Lalu yang tipe data selanjutnya yaitu adalah string. Nah, string ini ranah nilainya adalah deretan karakter yang telah didefinisikan pada ranah karakter. Nah, kalau karakter itu sebelumnya hanya satu, maka kalau string itu merupakan kumpulan dari beberapa karakter. Contohnya seperti ini ya, nilai konstantanya, yaitu petik Purwokerto, lalu jalan, spasi, DI, spasi, Panjaitan, spasi, nomor, titik, spasi 122. Nah, lalu deklarasinya seperti ini, IJ.2 string. Untuk operasinya sama seperti char yang sebelumnya, ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, bedanya di sini ada tambahan operasi penyambungan atau concatenation. Itu dia tandanya adalah plus. Contoh seperti ini. Saya ada string prodi, lalu plus, lalu ada string informatika, maka nanti ketika dicetak hasilnya adalah seperti ini, prodi informatika. Atau misalkan mana ini pennya ini, misalkan saya ada nama,
lalu plus MHS. Maka nanti hasilnya adalah nama MHS. Jadi penyambungan. Nah, lalu tipe bentukan yang kedua, yang selanjutnya adalah tipe data selanjutnya, tipe bentukan. Yang pertama itu ada tipe dasar yang diberi nama tipe baru. Jadi di sini sebenarnya sama dengan tipe dasar sebelumnya, namun di sini kita memberikan nama yang baru. Contoh pendeklarasiannya adalah seperti ini. Kalau kita membuat sebuah tipe dasar yang diberi nama tipe baru, kita tulis yang pertama adalah type. Nah, di sini saya mendeklarasikan tipe bilangan bulat, yang mana bilangan bulat itu sebenarnya dia adalah tipe dasar integer. Nah, makanya ketika misalkan saya membuat sebuah objek P, saya titik 2, bilangan bulat, maka dia aslinya ini tipenya adalah integer. Tapi karena saya sudah diberi nama tipe baru, diberi nama baru yaitu bilangan bulat, jadi saya bisa menggunakan seperti ini. Dengan menggunakan tipe, maka bilangan bulat menjadi sebuah nama tipe baru dari integer. Jika dideklarasikan P titik 2 bilangan bulat, maka variabel P akan bertipe integer. Tapi telah diberi nama baru yaitu bilangan bulat. Sama halnya misalkan kalian mau membuat sebuah tipe huruf. Titik 2 char. Maka nanti kalau misalkan kalian bikin sebuah objek itu adalah O, saya mau tipenya adalah huruf. Berarti dia tipenya sama dengan char yang hanya berisi satu huruf. Entah itu A, B, C, atau yang lainnya. Nah, lalu tipe bentukan yang kedua adalah tipe terstruktur. Tipe terstruktur. Nah, ini merupakan tipe rekaman atau record yang disusun lebih dari satu field. Ya, jadi nanti kurang lebih bentuknya ataupun analogi seperti ini, ada field 1, field 2, lalu sampai dengan field N. Nah, contohnya sama, kita beri deklarasi tipe, lalu nama objeknya adalah titik 2. Di sini kita beri nama record. Lalu jangan lupa kurung, lalu X itu nama tipenya apa. Di sini saya ada dua objek X dan Y, yang mana masing-masing adalah real ataupun bilangan floating point juga bisa. Nah, lalu di sini saya membuat sebuah objek P dengan tipe terstrukturnya adalah titik. Makanya nanti cara mengacunya dia P titik X misalkan diberi nilai 10, lalu P titik Y diberi nilai 5. Ataupun misalkan saya pengen merubah nih, X-nya saya tidak mau real, tapi saya mau char. Maka di sini PX-nya bukan seperti ini, tapi PX kita isi dengan nilai Y. Nah, maka nanti ketika kita misalkan write P titik Y, maka nanti dia munculnya adalah 5. Ketika write P titik X, maka dia akan munculnya adalah Y, karena di sini deklarasi terakhirnya adalah Y. Itu kalau tipe terstruktur.